warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alwiati dengan NDH 32, peserta Diklat Tim tingkat 2 Angkatan ke-14 tahun 2022 KDOD LAN Samarinda. Dengan ini menyampaikan gagasan perubahan peningkatan peran serta masyarakat mendukung Kota Balikpapan menuju Kota Layak Anak atau PIN Emas. Tahun 2045, negara kita Indonesia memasuki usia 100 tahun. Pada tahun tersebut, Indonesia mengalami bonus demografi, di mana jumlah usia produktif 15-64 tahun mencapai 70%. Harapannya di generasi yang ada di saat itu adalah generasi emas, yaitu generasi yang memiliki kecerdasan yang komprehensif, yakni produktif, inovatif, damai dalam interaksi sosialnya dan berkarakter yang kuat, sehat menyehatkan dalam interaksi alamnya dan berperadaban unggul. Gambaran kondisi saat ini adalah berbagai permasalahan yang mendasar yang timbul di masyarakat, antara lain masih terdapatnya penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan, tingginya angka kelahiran, masih adanya anak berisiko stunting, tingginya angka migrasi, kualitas indeks pembangunan manusia yang masih perlu perbaikan, termasuk di dalamnya indeks pembangunan gender, meningkatnya angka perceraian. Permasalahan lain adalah masih minimnya peran orang tua dalam hal pendampingan, pengasuhan, pengawasan kepada anak-anaknya, yang salah satu penyebabnya karena minimnya pengetahuan tentang pola asuh anak sehingga berdampak pada permasalahan sosial anak, seperti meningkatnya kasus kejahatan seksual pada anak, pergaulan seks bebas pada anak, akses situs pornografi tidak terbentuk dan terawasi, penyalahgunaan nafsa oleh anak dan remaja meningkat, kenakalan anak dan remaja meningkat, kekerasan jenis lainnya pada anak berupa penelantaran, trafficking, eksploitasi ekonomi, dan lain-lain. Permasalahan sosial yang ada semuanya itu bermuara pada aspek keluarga, masyarakat yang tidak tahu atau kurang berkualitas. Dalam rangka mewujudkan Kota Balikpapan menuju Kota Layak Anak diperlukan strategi kerjasama heksahelix bersama antara pemerintah, masyarakat, perguruan tinggi, dunia usaha, media massa, forum anak. Untuk itu kami membuat proyek perubahan berjudul Strategi Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Mendukung Kota Balikpapan Menuju Kota Layak Anak atau PIN Emas. Berdasarkan Peraturan Wali Kota Balikpapan Nomor 1 Tahun 2022 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja perangkat daerah, Kepala di Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga berencana melaksanakan 3 urusan, yaitu urusan perlindungan perempuan dan anak, urusan pengendalian penduduk, dan urusan keluarga berencana, urusan pemberdayaan masyarakat di kelurahan. Visi Kota Balikpapan adalah terwujudnya Balikpapan sebagai kota terkemuka yang nyaman dihuni, modern dan sejahtera dalam bingkai Madinatul Iman. Unsur visi terkait dengan tugas fungsi DP3AKB adalah mewujudkan kota terkemuka nyaman dihuni dan Madinatul Iman melalui perwujudan keluarga yang harmonis serta upaya pemberdayaan masyarakat. Ada 11 isu strategis permasalahan organisasi terkait perempuan dan anak. Berdasarkan isu tersebut dilakukan analisis permasalahan dengan menggunakan metode AKPL. Belum optimalnya penyediaan sarana prasarana ramah anak dan dokumen Kota Layak Anak. Belum optimalnya kapasitas SDM penyedia layanan perlindungan perempuan dan anak. Belum optimalnya penggunaan layanan konsultasi keluarga dan pengaduan terkait anak. Masih adanya kasus anak putus sekolah. Belum optimalnya pembinaan kualitas iman dan takwa kepada keluarga. Analisis SWOT. Analisis ini digunakan dengan mempertimbangkan kekuatan internal yang dimiliki oleh DP3AKB. Unsur kekuatan, adanya Perda Nomor 6 Tahun 2020 tentang perubahan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2015 tentang perlindungan anak. Adanya draft rancangan peraturan daerah tentang ketahanan keluarga yang merupakan perda inisiatif DPRD. Unsur peluang atau opportunity,
adalah adanya organisasi forum berbasis masyarakat yang menjadi mitra, antara lain PKK, LPM, PPATBM, PPART, Forum Puspa Madinatul Iman, Forum Anak Balikpapan, Forum Genre, Saka Bakti Kencana, Karang Taruna. Jumlah perusahaan di Kota Balikpapan adalah 3.669. Unsur aspirasi. Adanya usulan yang disampaikan oleh Forum Anak terkait kurangnya sarana prasarana ramah anak yang disampaikan melalui FGD. Usulan yang disampaikan oleh PPATB melalui FGD. Unsur hasil, tersedianya rencana aksi daerah tentang mewujudkan Kota Balikpapan menuju Kota Layak Anak. Tersedianya peraturan wali kota tentang peningkatan peran serta masyarakat dalam mewujudkan Kota Balikpapan menuju Kota Layak Anak. Tujuan dan manfaat. Tujuan umum. Rancangan proyek perubahan ini adalah meningkatkan sumber daya manusia yang unggul, sehat, dan berdaya saing. Tujuan khusus. Tujuan jangka pendek 2 bulan. Tujuan jangka pendek yang akan dicapai adalah tersedianya rencana aksi daerah, pemenuhan Kota Layak Anak, dan terintegrasinya sistem informasi layak anak. Konsultasi, tersedianya sistem informasi layanan konsultasi keluarga dan pelaporan masalah anak. Tujuan jangka menengah. Tujuan jangka menengah yang akan dicapai adalah tersedianya peraturan wali kota Balikpapan tentang strategi peningkatan peran serta masyarakat menuju Kota Layak Anak. Tujuan jangka panjang. Tujuan jangka panjang yang akan dicapai adalah Kota Balikpapan menuju Kota Layak Anak dengan kategori utama. Manfaat. Manfaat internal bagi organisasi adalah kemudahan dalam melaksanakan pendampingan dan penanganan perlindungan anak yang berdampak pada menurunnya kasus kekerasan terhadap anak. Manfaat bagi pemerintah kota adalah terwujudnya SDM yang berkualitas, unggul, dan mempunyai daya saing. Manfaat bagi masyarakat, terpenuhinya hak-hak anak, dapat berinteraksi dan tumbuh kembang dengan baik. Tahapan perubahan strategis. Berdasarkan data existing Kota Balikpapan, jumlah penduduk Kota Balikpapan per Juni 2022 adalah sebesar 718.423 jiwa, di mana jumlah penduduk anak usia 0 sampai 18 tahun sebesar 119.440 jiwa atau 16,625%. Berdasarkan pendataan oleh aktivis perlindungan perempuan dan anak terpadu berbasis masyarakat atau PPATBM tingkat kelurahan, jumlah anak putus sekolah totalnya 898. Terdapat 55 pemberian dispensasi nikah pada anak di bawah umur yang diterbitkan oleh Pengadilan Agama Kota Balikpapan. Jumlah perusahaan di Kota Balikpapan sebesar 3.669 dan merupakan potensi untuk mendukung Kota Balikpapan menuju Kota Layak Anak. Output dan outcome proper. Tersedianya dokumen rencana aksi daerah Kota Layak Anak. Tersedianya peraturan wali kota tentang peningkatan peran serta masyarakat mendukung Kota Balikpapan menuju Kota Layak Anak. Peningkatan jumlah sarana dan prasarana ramah anak. Tersedianya sistem informasi integrasi layanan konsultasi keluarga dan pelaporan tentang anak atau PIN-MAS. Terlaksananya bimbingan dan pendampingan keluarga untuk penguatan ketahanan dan kemandirian keluarga. Tahap atau milestone. Milestone 1, kegiatan jangka pendek dilaksanakan yang dilaksanakan adalah membuat draft rancangan aksi daerah Kota Layak Anak, membuat draft peraturan wali kota tentang peningkatan peran serta masyarakat dalam mendukung Kota Balikpapan menuju Kota Layak Anak, membuat perjanjian kerjasama dengan stakeholder, membuat proposal ke perusahaan untuk menjadi anggota Asosiasi Perusahaan Sahabat Anak atau APSAI untuk kemudian berpartisipasi dalam menyediakan sarana prasarana ramah anak. Membuat rancangan desain sistem informasi terintegrasi layanan konsultasi dan pelaporan masalah keluarga dan anak. Pemberian reward
PIN emas kepada PPATBM yang secara aktif melakukan pembinaan dan perlindungan anak, melaksanakan sosialisasi dan talk show tentang pola asuh dan perlindungan anak. Milestone kedua, jangka menengah, tersedianya peraturan wali kota tentang strategi peningkatan peran serta masyarakat untuk menuju kota layak anak. Tersedianya rancangan aksi daerah kota layak anak. Tersedianya sistem informasi integrasi layanan konsultasi dan pengaduan keluarga dan anak PIN emas. Milestone ketiga, jangka panjang. Kegiatan yang dilakukan adalah monitoring dan evaluasi keberlanjutan dan tingkat keberhasilan proyek perubahan. Berikut adalah jadwal pelaksanaan kegiatan. Rencana strategi marketing. Strategi marketing dilakukan dengan pemetaan stakeholder dan strategi komunikasi stakeholder. Manfaatkan sumber daya organisasi. Berikut tim efektif kami dan kami menyebutnya tim SWOT. Rencana strategi marketing. Rencana strategi marketing dilaksanakan melalui 4P dan 1C. Berikut adalah branding PIN emas. Kopi bentuk. Warna emas sebagai makna generasi emas tahun 2045. 6 tangan saling bertaut sebagai makna dari kerjasama dalam lingkaran heksahelix terdiri dari pemerintah, masyarakat, perguruan tinggi, dunia usaha, media massa, dan forum anak. PIN emas merupakan singkatan dari peningkatan peran serta masyarakat mendukung kota Balikpapan menuju kota layak anak. Anakku, masa depanku sebagai makna dari harapan kita masa depan. Rencana pengembangan kompetensi organisasi. Apa kendala yang mungkin terjadi dalam pelaksanaan proyek perubahan ini? Penutup. Kesimpulan. Rencana proyek perubahan ini yang akan dilakukan adalah strategi peningkatan peran serta masyarakat untuk mendukung kota Balikpapan menuju kota layak anak. Adapun kegiatan yang akan dilaksanakan dalam jangka pendek adalah pembuatan rencana aksi daerah kota layak anak, membuat perjanjian kerjasama dengan stakeholder eksternal, dan membuat draft peraturan wali kota tentang peningkatan partisipasi masyarakat dalam mewujudkan kota Balikpapan menuju kota layak anak. Saran, untuk melaksanakan proyek perubahan ini diperlukan dukungan dari tim efektif, stakeholder internal dan eksternal, serta dukungan dari mentor. Demikian gagasan aksi perubahan disampaikan, mohon dukungan dan pelaksanaannya. Terima kasih.